Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Firda Ainun Nisah SSIMSC, selaku dosen pengampu pengetahuan bahan, dan selamat siang kepada teman-teman yang sudah hadir di kuliah online pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tembaga dan paduannya. Saya Ahmad Dahlan yang bertindak sebagai moderator akan memimpin berjalannya presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi yang akan dibahas oleh sahabat saya yaitu Ahmad Bilal Fauji. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Dahlan. Saya akan membahas tembaga, di mana simbolnya itu yaitu Cu, nomor atomnya 29, dapat golongan 11, periode 4, dan kategori unsur yaitu logam tersisi, dan memiliki konfigurasi elektron yaitu Ar3D10 4s1, dan memiliki fase yang solid. Tembaga sudah digunakan sejak 10.000 tahun yang lalu. Sebuah kalung tembaga yang ditemukan di Irak diperkirakan dibuat pada masa 9.500 sebelum Masehi. Tembaga atau cuprum oleh namanya dari bahasa Latin, yaitu Cyprium, yang berasal dari nama Pulau Cyprus, di mana ia pertama kali dihasilkan. Cyprium kemudian disingkat menjadi suprum. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Devi Nurfadilah. Kami silakan. Terima kasih kepada Saudara Bilal. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang karakteristik tembaga. Tembaga memiliki ciri warna kemerahan. Hal itu disebabkan oleh struktur jalurnya yang memantulkan cahaya merah dan jingga serta menyerap frekuensi-frekuensi lain dalam spektrum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif, sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga akan ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa. Tembaga murni sifatnya halus, lunak, mudah ditempa, dan juga mulur, sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, dan juga kawat. Struktur kristal dari tembaga murni adalah kubus bermuka pusat, atau FCC. Pada kondisi yang istimewa, yakni pada suhu sekitar 300 derajat dan 1000 derajat, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen. Kemudian tembaga bersifat non-magnetis. Tembaga tidak bersifat magnetis dan tidak menimbulkan percikan. Karena itu, tembaga sering kali digunakan dalam alat khusus dan aplikasi militer. Kemudian tembaga dapat didaur ulang 100% tanpa mengurangi kualitasnya. Dilihat dari volumenya, tembaga adalah logam paling banyak ketiga yang didaur ulang setelah besi dan aluminium. Diperkirakan bahwa 80% dari seluruh tembaga yang pernah ditambang masih digunakan sampai saat ini. Kemudian ada paduan tembaga. Tembaga dapat dikombinasikan dengan logam lain untuk membuat paduan. Meskipun tembaga memiliki sifat listrik dan termal yang sangat baik, tembaga perlu dikeraskan dan diperkuat untuk banyak aplikasi industri. Oleh karena itu, tembaga sering dicampur dengan logam lain dan dilebur. Logam cair membentuk larutan yang saat mengeras disebut paduan. Paduan yang paling terkenal dari tembaga itu ada perunggu dan kuningan. Perunggu adalah paduan dari tembaga dengan timah, dan kuningan merupakan paduan dari tembaga dan seng. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ahmad Zakaria. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya itu ada keberadaan tembaga. Tembaga disitensikan pada bintang masif dan ada di kerak bumi dengan konsentrasi 50 bagian per juta mm, atau dapat juga dalam bentuk tembaga natif atau mineral dalam bentuk tembaga sulfida, kalkofirit, kalkosip, tembaga karbonat
alzurit dan malasit, dan mineral tembaga, oksidat kuprit. Massa tembaga murni yang pernah ditemukan bermassa 420 ton, ditemukan pada tahun 1857 di Semenanjung Kemenaweh di Michigan, AS. Tembaga natif merupakan polikristal dengan kristal terbesar yang pernah diketahui, yaitu dengan ukuran 4,4 kali 3,2 kali 3,2 cm. Masih membahas tentang keberadaan tembaga. Kebanyakan tembaga ditambang atau diekstraksi dalam bentuk tembaga sulfida dari tembaga terbuka atau deposit. Contoh dari tambang yang ada antara lain Sukicamata di Chili, Bingham Canyomin di Utah, dan Eichinomin di New Mexico, Amerika Selatan. Menurut British Geological Survey tahun 2005, Chile adalah produsen tembaga terbesar di dunia dan menguasai sepertiga pasar dunia, diikuti oleh Amerika Serikat, Indonesia, dan Peru. Tembaga juga dapat diperoleh dengan proses launching institute beberapa kawasan tambang di Arizona menggunakan metode ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Visma Dwiyanti. Kepadanya. Baik, terima kasih kepada Ahmad Zakaria. Di sini saya akan membahas tentang proses pengolahan pada tembaga. Proses pengolahan tembaga diawali dari biji kalkopirit yang dibawa melalui truk dibawa ke mesin penghancur batuan untuk dibawa ke penyimpanan. Di penyimpanan dibawa ke pemanggangan. Di pemanggangan terjadi dua proses, yaitu gas panggang dan konsentrat. Di gas panggang terjadi proses pengendapan elektronik. Pengendapan elektronik terjadi dua proses, yaitu aliran gas ke cerobong dan hasil sampingan perak atau hasil sampingan perak, antimon, dan belerang. Untuk di konsentrat, dibawa ke dapur reverberatori. Di dapur reverberatori terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, diproses melalui ketel mesin, terus ke pembangkit energi. Proses kedua yaitu terak. Di konverter terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, aliran ke cerobong, hasil sampingan debu, lalu ke pabrik asam H2SO4. Selanjutnya, tembaga blister untuk kepemurnian. Selanjutnya, proses pengolahan tembaga juga terjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap pemekatan. Di tahap pemekatan yaitu proses pemekatan tembaga dari biji dilakukan dengan cara pengapungan atau floatasi. Pada proses ini, biji dihancurkan menjadi serbuk, kemudian dicampurkan dengan zat pengapung, dan udara dialirkan hingga berbusa. Zat pengapung berupa surfaktan atau memiliki ujung polar dan non-polar. Partikel-partikel yang terbasahi oleh air seperti pengotor berada di dasar tangki. Adapun partikel yang tidak terbasahi menempel pada busa dan mengapung di atas permukaan tangki. Untuk proses yang kedua yaitu tahap reduksi. Di tahap reduksi, yaitu setelah biji tembaga dipekatkan atau tembaga sulfida, kemudian diredaksi dengan cara pemanggangan. Pemanggangan bersifat eksoterm, sehingga setelah pemanggangan dimulai, perlu ditambahkan panas lagi. Di tahap yang terakhir, yaitu tahap pemurnian. Tahap pemurnian yaitu tembaga dilakukan melalui elektrolisis
Logam tembaga yang akan dimurnikan ditempatkan sebagai anode, dan lempeng tembaga murni ditempatkan sebagai katode. Wadah elektrolisis diisi tembaga 2 sulfida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Dahlan. Baik, terima kasih kepada Visma Dewianti. Pembahasan kali ini yaitu aplikasi tembaga dalam dunia industri. Produksi tembaga sebagian besar dipergunakan dalam industri kelistrikan, karena tembaga mempunyai daya hantar listrik yang tinggi. Dalam dunia industri juga, tembaga biasanya digunakan di dalam instalasi kabel pada gedung, kabel telekomunikasi, kabel distribusi tenaga seperti tegangan listrik atau tegangan tinggi, kabel otomotif atau kelistrikan, keelektrikan pada bagian otomotif, kabel magnet, dan sebagainya. Setengah dari jumlah tembaga yang ditambang digunakan untuk membuat kabel listrik dan kabel konduktor. Banyak alat listrik menggunakan kawat tembaga karena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, tahan korosi, ekspansi termal rendah, konduktivitas termal tinggi, dapat disolder dan mudah dipasang oleh setiap siapapun yang dapat atau sedang merancang kelistrikan. Dalam dunia industri juga, contohnya seperti dalam bidang otomotif. Ya, di sini kita lihat seorang operator sedang merakit sebuah sepeda motor, yang mana di dalam bagian sepeda motor ini terdapat kelistrikan, yang mana kelistrikan ini tidak dapat terhubung tanpa adanya kabel. Kabel yang digunakan dalam komponen sepeda motor ini terbuat dari bahan tembaga. Selanjutnya itu ada fiber optik. Fiber optik atau kabel telekomunikasi. Sering kita jumpai dan kita lihat banyak kabel-kabel optik yang berada di luaran yang menghubungkan dari suatu lembaga atau suatu industri ke industri yang lainnya. Yang ketiga itu instalasi. Ya, di mana ini sering digunakan dalam dunia industri, baik itu industri besar maupun industri kecil, pasti terdapat yang namanya instalasi kelistrikan. Karena di sini bagaimana kita mengatur arus listrik agar tersusun dengan baik dan tidak terjadi kekonsletan dalam aliran listrik. Untuk pembahasan aplikasi tembaga dalam dunia industri, saya cukupkan. Saya akan serahkan dan untuk pembahasan selanjutnya kepada Saudara Asep Sofian. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Ahmad Dahlan. Saya lanjutkan ya ke aplikasi tembaga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tembaga akan semakin banyak loh digunakan, terutama di teknologi yang berhubungan dengan pembangkit tenaga, termasuk di generator, mesin transformer energi, dan sistem energi terbarukan. Jadi seperti kita tahu teman-teman, sekarang tuh kendaraan kan akan bahan bakarnya mulai beralih ke yang tadinya dari minyak bumi menjadi listrik. Nah, kalau udah ngomongin listrik, biasanya di dalam sistem listrik itu erat kaitannya dengan tembaga ya teman-teman. Jadi di mana ada sistem yang memuat listrik, pasti di situ ada elemen tembaga yang terdapat di sana. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jumpa itu tembaga tuh di kabel ya teman-teman, seperti yang Ahmad Dahlan singgung tadi. Di kabel mulai dari charger, pokoknya kabel deh gitu. Terus ada di perhiasan, teman-teman. Di perhiasan ya, seperti kita tahu, kalau mungkin yang umum tuh perhiasan kan emas. Ternyata tembaga pun bisa teman-teman, seperti di medali-medali itu kan ada emas, perak, dan tembaga atau bronze. Terus di komponen-komponen elektronik nih, seperti mulai dari charger, handphone, atau laptop kalian tuh pasti di dalamnya ada tembaganya. Terus di koin juga terdapat tuh
beberapa koin yang terbuat dari tembaga seperti koin-koin yang ini nih. Koin ini juga termasuk koin Indonesia ya. Tapi koin yang tahun berapa tuh? Pokoknya mungkin kalian juga pernah lihat koin ini. Terus di konstruksi, nah di sini saya contohin gambarnya pipa ya, di mana pipa yang terbuat dari tembaga. Ternyata pipa yang terbuat dari tembaga itu mempunyai banyak kelebihan dibanding pipa-pipa biasa gitu. Termasuk kelebihannya itu tahan lama dan anti bocor, teman-teman, bisa digunakan hingga 50 tahun bahkan. Kuat menghadapi getaran, tekanan, hingga vakum. Memiliki sifat biostik, tidak memungkinkan bakteri untuk berkembang di permukaannya. Dan tidak mengeluarkan gas beracun jika terkena panas atau api, teman-teman. Mungkin untuk pengaplikasian tembaga dalam kehidupan sehari-hari cukup sampai di situ, teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Asep Sopian yang telah memberi penjelasannya tentang topik tembaga dan paduannya. Demikian itu tadi diskusi atau presentasi kelompok 1. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu pengetahuan bahan.